Halo Sobat Wiko, selamat datang kembali di Bikin Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya, yaitu Mbak Intan. Selamat datang Mbak Intan. Ya, selamat datang. Halo Putri, makasih banget nih udah diundang ke Bikin Podcast. Alhamdulillah gitu ya, karena dibalik kesibukannya Mbak Intan nih masih bisa menyempatkan waktu loh ke sini. Sibuk banget loh, karena setahu aku Mbak Intan ini memiliki beberapa usaha ya Mbak. Ya, ada ini nih, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada susu kurma Master, ada apa lagi Mbak? Ada Apotik Asa Kami. Apotik Asa Kami. Terus selain itu ada Private Paham Konsep sih. Oh, namanya Paham Konsep. Ya, private less private ya Mbak gitu. Paham Konsep. Oke, itu dari ketiga nih mainnya tuh yang mana yang utamanya nih? Saat ini mainnya adalah Apotik Asa Kami sih. Oh, itu mainnya. Ya, Oke, berarti ini kayak side job lah ya bisa dibilang ya. Gitu. Menarik ya. Ini cukup menarik karena Mbak Intan ini memiliki tiga usaha yang jalannya bersama ya Mbak. Ya, berarti beda semua ya. Beda-beda dan ini kesehatan, pendidikan sama kuliner. Kuliner, semua jurusan masuk gitu. Oke. Ini karena aku lihat bisnisnya beda-beda ya Mbak. Ini nih sebenarnya Mbak Intan nih backgroundnya tuh gimana sih Mbak? Ya mungkin dari pendidikan atau gimana gitu, bisa di-spill gitu. Oke, sebenarnya aku ini teknik ya, lulusan teknik industri. Oke. Terus karena di teknik industri kan emang belajar semuanya, belajar ke sistem, sebuah sistem. Pokoknya ketika dia memang ada manusia, ada bahan yang diolah, ada proses, ada mesin, ada informasi, itu bisalah teknik industri di situ, belajar sistem gitu. Kayak semuanya masuk gitu ya. Iya betul. Keren loh. Menarik sekali gitu. Ini juga aku melihat kita berbicara yang di depan mata dulu ya Mbak. Oke. Ada susu kurma Master. Ini susu kurmanya tuh apa Mbak? Susu kurma. Ya seperti namanya ya, susu kurma Master. Jadi ini emang asli aja, memang terbentuk komposisinya ya dari susu, kurma sama madu. Oh, madu. Kirain sama Master. Beda dong. Resepnya ala Master gitu ya. Resepnya ala Master. Iya. Ada apa aja nih Mbak? Susu kurma, susu kacang hijau. Jadi yang utama di sini sebenarnya pertama memang diproduksi adalah susu kurma. Terus lanjut adalah kacang hijau Master, terus kacang merah Master. Sebenarnya masih ada sih 2 lagi, yaitu jagung Master sama ubi ungu Master. Ubi ungu. Cuma melihat animo dari masyarakat Purwokerto, dia lebih ke 3 ini sih yang lebih best seller. Best sellernya 3 ini. Iya menarik. Ini aku udah sempat lihat IG-nya ya Mbak. Ya, mungkin kalian kalau mau searching bisa namanya apa Mbak nih? @master_snack .id. Nah itu follow jangan lupa ya, nggak follow nggak temen, nggak bercanda. Aku penasaran ya, kenapa namanya tuh susu kurma Master dengan logonya ini topi wisuda ya, bisa dibilang. Aku penasaran sih kenapa Mbak, apa latar belakangnya? Latar belakangnya aja karena apa ya, sebenarnya emang dari dulu itu teman-teman suka ngeledekin gitu sih ya, wah kayak apa nih master gitu kan. Jadi kayak kayaknya seru aja nih kalau kita pakai nama susu kurma Master. Terus untuk membedakan aja, kayak misalkan tolak angin nih, orang cerdas minum tolak angin gitu ya. Jadi beranggapannya nih kayak ayo dong orang-orang yang berpendidikan ataupun tidak, kamu jadi master semua nih, susu kurma Master gitu. Menarik, keren loh cerita di belakangnya ya. Aku kira tuh kayak apa nih, apakah kita dengan minum ini auto dapat gelar S2 gitu kan bisa diusahakan ya. Minum sambil kuliah S2 ya guys. Betul. Ya, nanti sama-sama wisudanya pakai foto susu kurma Master juga. Bisa banget loh. Menarik. Tapi aku penasaran ya Mbak, kenapa sih Mbak Intan ini memilih untuk bisnis susu kurma gitu? Jadi berawal dari ibu saya tuh suka banget minum kurma sama madu, itu dicampur gitu. Terus mesti kan kayak ya tau lah ya, ibu-ibu mesti dong cicipin gitu kan. Nah jujur saya nggak suka madu, nggak suka madu. Tapi kan bagaimana sih caranya kayak menghargai ibu yang selalu menawarkan, kayaknya harus dibikin apa nih sesuatu gitu kan. Yang jadi kalau nawarin, oh ya ibu seneng, terus saya juga seneng gitu kan. Terus coba-coba trial error.
ini terus akhirnya oh ya jadilah susu kurma master gitu kan. Sebenarnya saya lebih suka susu ya. Iya oke. Iya kan? Iya aku Gitu juga suka ya. lebih suka susu sih. Kurma juga paling kalau minum kan paling kalau Ramadan ya makan ya kan Iya, sama Ramadan gitu kan. Tapi kayak ini pingin nih bikin sesuatu yang nggak harus diminum Ramadan dari kurma. Terus kan insya Allah kan 3 bahan itu emang sehat semua lah. Iya gitu. sehat betul. Jadi kayak jadilah susu kurma master itu sih. Oke. Ini aku penasaran deh. Kan biasanya kalau di sini kan kurma itu kan banyaknya pas bulan puasa ya. Tapi nyari bahannya nggak susah mbak kalau di luar bulan Ramadan? Enggak sih, kebetulan memang sudah ada supplier juga kan, sudah ada supplier tetap gitu, jadi kayak nggak susah sih. Oke. Cuma paling tinggal harganya aja ya biasanya kalau pasti kan beda kan. Iya, ketika beda. banyak permintaan pasti kan harganya juga banyak. Iya benar. Turun gitu-gitulah. Oke, menarik. Ini sangat interesting ya. Terus langsung nyoba brand produk yang kacang hijau sama kacang merah gitu. Tapi ini bukan susu mbak? Apa susu? Itu enggak ada bukan. campuran susu enggak. Apa aja dong campurannya? Kacang hijau, terus sama dia pakainya creamer. Sama brown sugar. Kekinian loh. Iya. Kan banyak yang kayak pingin orang menghindari susu ya, karena mungkin ada alergi ke sapi gitu kan. Jadi kita pakai kan kalau kita kan nabati ya, iya benar gitu. Terus jadi campur. Brown sugar juga lebih sehat. Vegan friendly gitu. Betul sekali. Kan sekarang nih lagi lumayan ngetren gitu kayak vegan friendly gitu. Siapa tahu ada yang vegetarian atau vegan bisa jadi pilihan gitu. Menarik loh mbak. Dari kapan ini mbak? Dari masa pandemi 2020. Wow. Jadi kan situ pas itu kan penting banget ya kayak butuh booster nih, imun booster gitu kan. Nah itu kayak di situ sih nambah kayak ide wah gimana ya yang kita suka minum sesuatu gitu kan. Jadi kan boomingnya kan kopi ya. Iya kopi gitu di mana-mana kopi. Di Serang banyak banget kopi dan saya nggak suka kopi. Jadi kan kayak senengnya kan pengen minuman apa nih yang gampang nih yang tapi sehat benar-benar menyehatkan gitu. Terus jadilah terinspirasi ini sih. Gitu. Menarik. Berarti pas 2020 tuh pasarnya lumayan gede ya mbak, karena ya memanfaatkan momentum waktu itu dilalah kebetulannya lagi pandemi gitu kan. Dan aku inget sih pas pandemi itu kan, inget gak sih mbak yang orang-orang pada rebutan beli susu, beli gitu. apa, vitamin apa vitamin gitu, ya keren sih gitu. Ini jadi kayak wah ini menjawab solusi lah ya gitu kan. Pengennya kan kalau kita punya produk pasti yang bisa jadi solusi buat orang kan, betul. ada berkesinambungan gitu. Betul. Jadi alhamdulillah lah sampai sekarang. Menarik. Ilmu industrinya kepake banget ya mbak. Iya alhamdulillah. Keren. Bikin sendiri mbak ini? Iya bikin sendiri. Sekarang sih ada yang bantu sih. Cuma maksudnya kayak resepnya apa tuh emang aku sendiri sih yang mencari resep gitu. Wonderful. Trial error lah. Trial error gitu. Ya pokoknya keluarga lah yang jadi percobaan ya. Ada berapa nih dicoba nih. Oke mana nih gitu. Habis itu teman-teman ya yang mana gitu. Baru dia gitu lah. Baru berani ya kita keluarin nih produk ini gitu. Melalui tahap research and development ya betul. Benar-benar keren loh gitu. Bahkan sampai percaya nggak sampai aku itu cari susu kurma di Purwokerto. Oh iya. Terus aku coba beberapa. Gimana? Terus biar aku bisa benchmarking dong. Benchmarking kan posisi aku di mana kayak oh ya ini rasanya gini-gini, jadi aku bisa menciptakan rasa ini dengan harga segini gitu sih. Iya. Berarti udah sampai benchmarking gitu, udah sampai riset jauh lah ya. Menarik. Sampai riset ini nggak mbak? Pasarnya nih di riset juga? Iya pasarnya juga. Jadi kalau susu kurma kan selain kayak orang butuh imun booster juga butuh ASI booster ya. Ini bisa ASI booster? Bisa. Alhamdulillah kebanyakan juga kayak customer itu ibu menyusui atau ibu hamil. Kan juga bisa memperlancar kelahiran ya secara normal gitu. Selain memang dari madu sendiri, kurma sendiri dan susu sendiri memang baik kan sebenarnya bagi tubuh kan. Apalagi kalau dicampur gitu. Jadi alhamdulillah sih. Jadi kita tahu pasarnya gini. Ya terbukti sebenarnya di Purwokerto banyak banget susu kurma gitu kan. Jadi kayak coba nih tapi rasa ya bisa lah silakan dibandingkan gitu ya. Mau dicoba selera masing-masing gitu. Interesting, menarik sih ya mbak. Berarti sampai sekarang juga permintaan masih tinggi lah ya. Ya alhamdulillah. Ini produksinya gimana nih mbak? Per apa? Per PO atau emang ada ready stock gitu? Kalau dulu sebelumnya tuh memang ready stock ya, selalu gitu setiap hari kita produksi. Cuma karena memang ada beberapa kesibukan lain kan ya kayak tadi gitu, jadi sekarang kita pakai sistem PO sih. PO. Jadi kalau misalkan hari ini pesen ya besok atau misalkan itu bisa malamnya atau apa gitu lah. Pokoknya harus ada waktu bisa buat produksi. Karena kan prosesnya cukup lama ya kalau produksi ada beberapa tahap gitu sih.
Menarik sih. Tapi alhamdulillahnya sih customer ya tetap mau menunggu. Tetap mau menunggu. Berapa lama sih biasanya jarak nunggu PO-nya dari PO sampai ini? Sebenarnya kalau memang benar-benar sampai diproduksi, jadi kan orang kan lebih suka kalau orang sukanya dingin, itu kan butuh waktu lama ya untuk proses pendinginan juga kan, biar gitu. Itu mungkin sekitar 6 jam lah ya. Oh, dari bikin ya? Dari bikin. Tapi kalau nggak itu sih 3 jam jadilah. Wow. Gitu. Udah langsung siap didistribusi. Keren. Cepet loh termasuknya juga. Cuma kadang kan waktunya ya. Kalau kebetulan nih gitu ada yang bantu kan, ada yang ini kan gitu. Benar. Karena sibuk loh. Seperti yang di awal tadi kita sempat bahas nih, ada 3 usahanya. Yang pertama ini. Tapi dari ketiga ini yang paling lama nih yang mana, Mbak? Si paham konsep. Oh, yang ini private-nya. Oke. Itu dari kapan tuh, Mbak? Itu dari tahun 2017. Oh, lama ya, 2017. Tapi emang base-nya di Purwokerto. Base-nya di Purwokerto. Apa latar belakang nih dari Mbak memberikan bimbel? Maksudnya kan kayak apakah masih nyambung dengan kuliah gitu kayak nyambung. Oh, ada sistemnya juga ada ya di sini ya. Jadi gini, nggak semua orang punya kesempatan untuk memiliki pendidikan sampai tinggi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk itu gitu kan. Jadi kayak apa salahnya ketika saya bisa berbagi kepada orang? Ya terus kenapa gitu kan? Terus kalau sekarang kan kebanyakan sekolah itu mungkin gurunya disibukkan dengan administrasi. Benar. Padahal mungkin dulu ya saya tuh masih bisa merasakan yang benar-benar apa ya, lebih ke kualitas dalam pendidikan dibandingkan kuantitas gitu. Terus dan guru di sekolah itu banyak banget anaknya. Muridnya kan bisa 30, 40 kan. Ya kan ngerasain sendiri kan gitu. Kan guru nggak fokus tuh. Nah, di sini karena saya juga belajar tentang psikologi, tentang SDM. Jadi private yang saya pegang ini adalah paham konsep itu, dia bagaimana seseorang itu tidak menghafal tapi paham konsep berdasarkan cara mereka belajar sendiri, karakter anak masing-masing. Oke. Jadi kakak beradik pun bisa beda treatmentnya. Materi yang sama pun bisa disampaikan dengan hal yang berbeda. Dengan cara-cara yang berbeda gitu, tergantung anaknya gitu kan. Nah, kalau dengan private anak-anak kan dia lebih nyaman ya. Ketika dia udah oke nih, oh ya ternyata dia tipe belajarnya adalah mendengarkan gitu. Berarti disesuaikan gitu-gitu. Jadi lebih ke apa sih, people to people kali ya, lebih enak aja gitu. Dan kayak menurutku sih gimana membuat anak itu suka sama pengajarnya. Karena kalau kamu suka sama orang, apa yang diomongin pasti iya aja kan? Iya benar. Kalau kamu udah gak suka, mau yang diomongin bener aja kamu bakal negatif. Iya, benar, nah itu sih, jadi gitu. Jadi makanya alhamdulillah sampai sekarang ya masih private itu masih berjalan sih gitu. Alhamdulillah gitu sih. Bener-bener nge-handle sendiri nih, Mbak? Dulu pernah ada tim. Oh, pernah ada tim. Cuma untuk mencari pengajar yang memang dia benar-benar punya jiwa pelayanan dan jiwa mengajar itu susah di Purwokerto. Oh iya, susah. Susah ya. Iya kan? Maksudnya kayak kurang lah. Ya sekarang kita bisa lihat misalnya beberapa guru pun kamu merasa ini guru ini enak, guru ini nggak enak. Gitu kan mesti memang beda, beda gitu kan gitu. Jadi ya emang cukup susah. Terus kayak oh ya alhamdulillah yaudahlah sambil kayak refreshing pegang sendiri aja gitu sih. Refreshing. Ketemu anak-anak unik-unik gitu ini di Purwokerto dengan latar belakang mereka masing-masing itu seru sih menurut aku. Jadi belajar. Bimbelnya ini pesertanya tuh buat siapa aja, Mbak? Kalau dulu awal berdiri sih kita nerima dari SD, SMP, SMA. Karena memang ada tim kan. Terus begitu udah sendiri nih, nggak mau lah megang yang kecil-kecil. Capek ya, Mbak? Iya capek kan. Soalnya kan kalau yang kecil itu kesadaran untuk belajar masih sedikit kurang ya. Tapi itu adalah tuntutan dari orang tua disuruh kelas gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau yang gede kan dia sadar akan memang kebutuhan. Jadi udah beda mindsetnya gitu kan. Jadi aku sekarang itu megangnya SMA sama mungkin yang mau kuliah atau yang bimbel ke CPNS, terus umum juga, terus misalkan akpol gitu-gitulah. Ya, soalnya kan lebih ke aku lebih megang ke eksakta, jadi bimbelnya itu lebih ke matematika, fisika, kimia, terus intelijensia umum kayak buat CPNS atau buat naik pangkat gitu kan ada kan, atau buat terus kalau buat masuk ke misalkan F2 atau apa gitu, terus potensi akademik gitu lah, lebih yang ke logika sih ya, karena memang balik lagi ya aku kan basicnya teknik ya, jadi kan lebih ke hitung-hitungan ke logika gitu sih, karena kalau hafalan memang agak kurang ya aku juga gitu, cuma kalau itu kan bagaimana kita lebih berpikir ke logika aja sih gitu. Justru kalau kayak gini malah banyak dicari gak sih, Mbak? Ya alhamdulillah. Bener ya? Alhamdulillah. Iya loh, karena ya aku susah ya bener. Keren banget, Mbak. Berarti
berhitung logikanya jalan banget ya. Iya, Mbak? bener gitu. Ada Interesting. step-stepnya gitu kan. benar-benar. Sebenarnya bisa dilatih lah itu semua kan. Oh, gitu bisa kan. dilatih gitu. Ini sekarang lagi nge-handle berapa murid nih Mbak? Saat ini kan memang lagi sibuk, cuma handle 5 sih. Oh, capek lumayan ya, tapi itu ya karena sendiri sih. Iya, karena sendiri kan jadi ngatur waktunya kan emang agak susah ya gitu. Terus jam sekolah juga anak-anak kan agak susah gitu. Pokoknya juga susah. Jadi ya emang cuma 5 sih. Oke, ya ini bimbel ini sebagai side job, ya. Side job untuk mengisi refreshing. Iya sih. Mbak. Senang banget berarti dong. Ya menyibukkan diri lah gitu ya. Bukan diri. Iya, biar lebih bermanfaat kan ya. Betul. Gitu. Semuanya bermanfaat insya Allah. Ya, amin. Benar, amin. Kayak ini nih, slogannya kan Apa nih? rasa nikmat bikin sehat setiap saat, lebih semangat menebar manfaat. Masya Allah. Ayo dibeli adik-adik. Menarik loh ini loh susu kurma karena emang ya apa ya kandungannya ya bagus-bagus Iya, banget. alhamdulillah, maksudnya memang semuanya kan emang tanpa dicampur aja mereka emang banyak manfaatnya ya Iya. bagi tubuh kita gitu. Memang kita betul, perlu gitu kan. betul. Apalagi dengan dicampur gitu kan. Jadi langsung dengan sekali tenggak lah. Langsung dapat 3 manfaat sekaligus. Iya, betul, gitu ya. betul. menarik. Oke, asik juga sih ini. Terus aku penasaran gini sih Mbak. Emang Mbak ini passionnya itu ada di berbisnis usaha gini atau gimana sih Mbak? Soalnya kan mungkin ya rata-rata fresh graduate nih mungkin lulus kuliah gitu kayak nyari kerja gitu, mungkin nyari kerja di perusahaan atau di mana gitu. Sedangkan Mbak ini kan langsung bisnis ya atau usaha gitu, membangun sistem gitu. Itu apakah emang passionnya di sini? Sebenarnya fashion bisnis emang iya dari dulu emang suka banget, emang punya mimpi harus jadi entrepreneur nih gitu. Karena kalau jadi entrepreneur kan kayaknya lebih berdampak efeknya ke orang lain lebih besar Banyak, ya, maksudnya lebih banyak dan langsung gitu loh. Beda dengan menjadi karyawan gitu. Jadi kalau jadi karyawan ya pasti ego seorang fresh graduate ya Iya, kan. betul. Pasti pingin dong kerja di sini gitu. Ya jujur pernah ikut pun pernah gitu ya. Tapi pasti sebagai apa ya, akhirnya kan jadi kayak enggak sih passion. Jadi kayak setiap orang yang hidup bangun pagi itu rezeki pasti dia punya rezekinya gitu kan. Tapi kesempatan untuk berbakti ke orang tua itu nggak datang 2 kali. Nah, coba kalau latar belakang aku sebagai teknik industri emang sangat cukup sulit untuk bekerja di kota Purwokerto. Iya, betul. Iya kan, pasti di luar kota. Dan kalau kamu waktu kesempatan untuk bersama orang tua itu nggak akan datang 2 kali gitu kan. Terus jadi kayak aku memutuskan untuk oke, aku balik ke Purwokerto, aku pengen buka lapangan kerja, aku pengen bisnis lah, nggak apa-apa nih gitu loh. Karena kesempatan itu kan nggak bakal datang 2 kali sih. Iya, gitu. Kalau rezeki itu bisa dicari lah gitu. Iya kan. Kenyataannya alhamdulillah di Purwokerto juga jalan-jalan aja tuh gitu. Scapingnya memang juga ya kamu balik pulang kampung ya kamu bisa membangun sesuatu lah di tempat daerahmu sendiri gitu kan. Nggak yang kamu udah pergi kemana-mana nih habis itu efeknya buat lingkungan sendiri kan kurang gitu kan. Gitu. Berarti lebih pengen bermanfaat ke orang tua dan orang sekitar gitu. Iya, betul. Lebih gitu sih aku sih. Menarik banget. Masya Allah. Tapi emang dulu sempat merantau Mbak? Maksudnya selain kuliah gitu? Enggak. Jadi begitu kuliah aku lulus 2016. Ya sempat tuh mencoba, penasaran ya sebagai fresh kan pasti daftar gitu kan. Selama 1 tahun gitu lah kurang lebih aku daftar yang masih slow, ego yang masih sambil menikmati masa aduh enak banget nih fresh graduate nggak ada beban gitu kan. Terus itu kayak tapi kayak seru nih kalau ini bimbel lah gitu loh. Karena maksudnya bukan bimbel ya, kayak aku dulu juga gak suka bimbel. Gak suka bimbel? Gak suka bimbel. Kalau bimbel aku gak suka, aku lebih suka private. Karena kalau bimbel kan orangnya banyak, apa bedanya sama di sekolah? Iya. Terus biasanya anak yang dia akan malu tetap akan malu kan ya kalau bertanya ya gitu kan. Kecuali kalau dia nyaman banget nih sama timnya itu kan. Kalau enggak gitu kan. Jadi aku lebih suka private. Terus kayak dan gak semua orang berkesempatan untuk private kan. Nah, entah itu gurunya ini, entah atau biayanya misalkan gitu-gitu kan. Gitu. Jadi kayak aku masuklah ke situ gitu. Semua bisa kok, berhak kok gitu. Bisa. Terus menikmati sih lebih, ternyata belajar kayak bertemu dengan karakter anak-anak. Terus ini oh iya jadi kenal gitu kan. Menarik. Dari Mbak Intan bilang ya. Emang apa sih Mbak yang membedakan bimbelnya Mbak Intan sama bimbel private lainnya tuh apa sih? Karena aku lebih pembelajarannya lebih ke karakter anak ya. Jadi kayak aku tuh misalkan ada bimbel nih, misalkan Putri ya, Mbak aku mau les misalnya, mau daftar CPNS les, aku harus ketemu dulu sama Putri, aku harus ngobrol dulu sama Putri. Dan obrolan itu aku tanpa memaksa
ngalir aja gitu lah. Iya, benar. Sampai akhirnya aku tahu background Putri seperti apa dan aku harus bertindak sebagai apa. Di situ apakah aku sebagai guru, apakah aku sebagai kakak, ataukah aku sebagai teman dia belajar. Gitu. Dan di situ kan nanti jadi tahu, oh ya, ketika kamu bisa menempatkan posisimu, maka anak itu akan menerima. Jadi kayak insya Allah ya perkembangannya juga akan dapet gitu. Jadi itu sih kalau di Purwokerto, karena untuk bimbel ini pun aku keliling Purwokerto cari brosur. Aku tanyain tuh bimbel-bimbel yang ada di Purwokerto ada berapa, fasilitasnya apa tuh aku tanyain tuh. Tetap benchmarking. Terus memposisikan diri, oke, dengan kemampuan yang aku punya, tim yang aku punya, aku mau di mana nih posisinya gitu sih. Terus kayak ternyata kebutuhan apa nih yang belum ada gitu kan. Gitu. Wow. Tapi itu keren banget loh Mbak. Ya maksudnya yang sambil belajar. Bener-bener, maksudnya berarti bisa dibilang gurunya ini bener-bener mengayomi banget gitu lah ya, berusaha mengayomi. Banyak yang ngira kayak Mbak lulusan apa sih, mesti pada nanya gitu ya. Karena ya kan secara background kayak guru lah, masa pendidikan di sekolah aja nggak kayak gini kan treatmentnya. Psikologi tapi kayaknya nggak bisa deh. Kalau anak psikologi kan lebih ke jarang ya psikologi, yang IPA kan jarang ya, banyak kan IPS gitu. Tapi ini belajarnya kok dia lebih ke IPA gitu kan, mesti kayak eksakta gitu. Tapi emang karena belajar di teknik industri ya itu belajarnya alhamdulillah semua. Jadi emang dapetnya itunya SDM belajar, psikologi belajar gitu kan. Jadi kayak jadi cukup lah tahu lah. Wah, ini menarik sih ya. Aku jadi maaf ya nih kalau kita ngobrolnya alurnya masih mundur ya. Karena Mbak bilang teknik industri ini seru mungkin ya. Aku jadi penasaran. Balik lagi pas Mbak mau kuliah gitu. Apakah teknik industri ini emang passionnya gitu, emang pilihannya Mbak Intan sendiri itu kuliah teknik industri? Jadi sebenarnya waktu itu emang pasti bingung lah ya. Kelas 12 gitu kan masih nggak ngerti tujuannya mau apa nih masuk gitu-gitu. Terus sama guru private itu dibilangin kayak kamu cocok di teknik industri karena belajarnya gini-gini. Terus aku coba cari tahu, ya ternyata di teknik industri emang belajarnya itu secara general tapi banyak. Jadi kayak SMA lah, sekolah kayak gitu. Bener. SMA kan banyak banget tuh. Sampai sekarang berapa sih ya belajarnya 14 atau berapa gitu lah ya. Udah nggak ngitung. Iya kan, udah nggak ngitung banyak banget kan. Tapi kan kamu jadi tahu semua nih. Gitu. Terus walaupun pasti ada yang tidak kamu kuasai, itu pasti lah ya. Di manapun itu pasti ada gitu kan. Cuma kamu banyak tapi kamu jadi tahunya luas, general. Betul. Dan kamu juga bisa menjadi spesifik ketika kamu memang menyukai di bidang mana nih yang kamu gitu kan. Terus jadi kayak oke nih, aku kayaknya cocok nih di teknik industri kayak gini gitu kan. Terus walaupun tadi awalnya ngomong ke orang tua nggak setuju, aduh kamu cewek kenapa sih harus teknik. Ya kan, cewek kenapa harus teknik, enggak loh teknik industri nanti kamu di mesin lalala gitu kan ya. Terus cuma kayak menjelaskan, aku nyoba bikin proposal tuh dulu sempat. Proposal ya, maksudnya untuk orang tua. Lebih ke kayak teknik industri itu apa sih, kerjanya nanti gimana gitu lo belajar itu apa gitu sama orang tua. Misalnya aku kasih nih gitu, terus orang tua kepengennya aku dokter tapi aku nggak bisa biologi. Gak suka tuh hafalan itu gak lebih ke perhitungan lah ya, itu yang logika gitu loh gitu kan. Terus sampai aku akhirnya jadi orang tuh yaudah kebetulan kan alhamdulillah ada kesempatan buat ikut yang apa sih kalau dulu SNPTN itu pakai nilai rapot. Yang undangan SNM undangan gitu undangannya. Terus habis itu ada kesempatan itu kan nilai aku selama 3 tahun ya. Aku berjuang, jadi izinkanlah aku berjuang ini pakai mimpi aku sendiri. Tapi nanti kalau nggak keterima, aku bakalan aku turutin deh. Aku akan belajar buat ke dokter gitu kan. Berarti SBM-nya kalau misal SNM nggak lolos, SBM-nya nanti kedokteran milihnya. Dicoba gitu. Padahal ya pede banget ya kayak belajar aja nggak pernah. Gitu kan. Alhamdulillahnya keterima. Tapi itu antara seneng dan nggak bingung tuh pas keterima tuh. Kenapa? Keluar kota dong. Kan aku kuliah di Jogja. Jadi keluar kota nih. Senang sih, iya sih. Ini udah harus tanggung jawab beneran nih. Karena jurusan itu pilihan aku dan aku harus pergi keluar kota, keluar dari rumah. Ya kan betul lebih kayak aku harus bertanggung jawab beneran nih, kayak oke. Kan pasti kalau ada apa-apa pasti nonton dulu dibilangin susah gitu kan, pasti gitu kan. Iya nggak sih gitu kan. Itu secara naluri lah seorang tua pasti kayak gitu kan. Terus ya tanggung jawab sih gitu sih. Tapi alhamdulillah sih bisa menyelesaikan dengan baik lah. Alhamdulillah. Orang tua tapi setuju ya Mbak? Alhamdulillah udah setuju gitu. Ya kan itu kan kesempatan datang 2 kali ya. Aku pun nanti nyoba daftar misalkan yang tertulis aja belum tentu keterima. Iya benar. Berarti emang udah ditakdirin ya, kalau ditakdirin emang udah jalannya ya. Jadi emang udah dijalanin lah gitu. Dimudahin semuanya. Iya, alhamdulillah. Jangan ragu ya adik-adik. Jadi kalau punya pilihan, ya setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensi lah gitu loh. Pilihan tuh pasti ada konsekuensi. Jadi kalau kau milih apa, ya itu harus bertanggung jawab aja sama yang ngambil gitu kan. Betul. Terus
ada nih satu bisnis yang belum kita singgung loh dari tadi. Oh, iya. Jadi yang susu udah, bimbel udah. Satu lagi nih main jobnya apotek. Apotek, Mbak. ya. Ini gimana nih Mbak Intan sebagai apa di apoteknya? Oke, jadi apotek ini adalah joinan aku bertiga, teman dari SMA. Oh, oke. Kebetulan kita sama-sama merantau di Jogja dan kita kembali semua ke Purwokerto. Oke. Terus kita bikin apotek. Aku bukan apotekernya ya, karena tadi kan teknik ya. Iya, bukan. Jadi aku di situ sebagai HR sama finance. Jadi emang lebih balik lagi sih. Ya, belajar juga kan dari teknik industri juga ada juga belajar accounting sama SDM si HR gitu. Aku penasaran deh, kenapa Mbak dan dua orang temannya bertiga ini memilih apotek gitu? Unik nih termasuknya. Bisnis kesehatan itu nggak akan pernah mati, bukan berarti nggak akan pernah mati kan? Bahkan selama pandemi aja nggak mati. Tapi bukan berarti kita mengharapkan orang sakit, tapi kita ingin membantu. Inilah lewat kita nih, kalian jadi sembuh. Maksudnya lewat dari Allah, lewat nih kamu beli obat lah, beli vitamin gitu-gitu, jalannya di situ gitu. Terus kayak dan apotek itu emang udah banyak banget sih di Purwokerto. Tapi emang beda lah, kayak kita pinginnya sesuatu yang pasti beda gitu kan. Kayak sama lah, pasti kita benchmarking. Oh ya kalau di sini gini gitu loh. Jadi kayak kita sini mengedepankan DO sih. Ada DO. Jadi kalau misalkan Ibu mau pesan obat nih, di sini kan deket ya. Kebetulan apoteknya asal kami tuh di Pabuaran. Deket sih sama semua. Ya itu bisa DO juga. Gitu kan jarang ya. Free ongkir. Ya ada syarat berlaku lah ya. Ada syarat dan berlaku. Kan jarang ya di Purwokerto apotek yang bisa DO gitu kan. Kita masuk ke situ sih. Oke, berarti bisa DO ya? Iya, bisa DO. Aku penasaran nih. Mungkin bisa lah Mbak diceritain sedikit perjalanan memutuskan untuk membuka apotek gitu. Gimana gitu, kayak oh yaudah kita bikin apotek aja gimana gitu kan, nggak mungkin dong kayak gitu. Ada nggak di background ceritanya Mbak? Oke, jadi benar sih itu pas pandemi. Pandemi juga? Enggak, bukannya apotek aku baru buka September. Jadi memang masih merintis banget. Masih merintis September kemarin nih baru buka. Jadi baru 3 bulanan lah. 3 bulanan. Jadi ini berawal dari pandemi. Kan wow banget ya. Semua orang butuh kesehatan biar lebih aware tentang kesehatan gitu kan. Orang tuh memang apotek tuh dicari banget lah. Orang takut ke rumah sakit. Karena nanti langsung di COVID. COVID. Jadi mereka lebih memilih ke apotek nih, nyari apa-apa gitu kan, vitamin atau apa. Nah kebetulan temen aku dari kita bertiga ini, temen aku yang apoteker ini, tadinya dia adalah manajer salah satu apotek terbesar di Purwokerto. Franchise. Di sekitar sini juga lah, Purwokerto Utara gitu kan. Dia kan jadi tahu tuh sudah belajar gitu kan, jadi sana, dan dia memang kebetulan kontraknya juga udah habis. Terus gimana kalau kita bikin sendiri nih? Kalau kita bikin sendiri kan kita bisa bikin sistem sendiri. Kita lebih misalnya suka ya kalau kerja sendiri kan, kamu lebih suka tuh, kamu bisa mengatur. Jadi masalahnya adalah ketika bagaimana kamu kerja ngatur sendiri kan. Betul. Itu bagaimana kalau kita bikin sendiri, kita punya mimpi gini-gini, boleh gak sih kita bermimpi kita yang punya franchise itu suatu saat gitu kan. Ya terus kenapa enggak, mimpi kan gratis gitu kan. Terus kita emang deket banget dari SMA tuh bertiga, lanjut gitu-gitu. Terus kayak oh ya mungkin gak nih, oh ya bisa dipelajari nih ini gitu kan. Terus oke, kita harus punya tema, kita harus punya ini pokoknya harus branding gitu kan. Nah ini kalau kamu nyari nih ke Purwokerto Utara, Pabuaran, ya pokoknya yang ungu mencolok itu apotek. Apotek asa kami. Jadi dia pokoknya tuh ungu gitu. Kan nggak ada tuh apotek ungu kan. Jarang sih, aku belum pernah. Apotek kebanyakan hijau gitu ya. Kuning gitu ya. Kalau enggak gitu putih lah paling gitu kan. Ini ungu. Biasanya ungu kan kalau yang unyu-unyu ya kayak sih ya mungkin kan kayak pernak-pernik gitu-gitu kan. Iya benar-benar. Nah ini apotek ungu. Apoteknya semuanya ungu, bener-bener kayak ungu aja gitu kan. Jadi kayak oh ya dari situ nih gitu. Terus kita pingin ya udahlah kita coba. Jadi itu memang prosesnya panjang. Iya panjang dong. Iya panjang lah bikin apotek. Susah kurang lebih bikin konsep aja kurang lebih kita setahunan. Bener-bener kayak ini rubah lagi mau kayak gini cari lokasi aja juga lama banget ya. Maksudnya lokasi yang bener-bener klik semuanya nih bertiga, yang penuh kayak pertimbangannya kan banyak ya kalau menentukan apotek yang asal buka aja gitu kan. Nggak, mesti kita memang melihat ini. Kalau apotek kan izinnya juga cukup rumit. Jadi kalau izin tuh emang harus dilihat nih tetangga apoteknya setuju apa enggak gitu-gitu loh, harus pakai izin gitu. Jadi harus punya tanda tangan ke apotek terdekatnya berapa gitu-gitu kan. Jadi emang gitu sambil cari kayak gitu-gitu sih. Terus kayak itu prosesnya panjang sampai akhirnya kita oh yaudah nih bismillah kita bikin tim
bikinlah apotek nih, bismillah aja gitu, dengan asa kami itu, asa harapan kami itu kami semua, bukan cuma aku bertiga tapi kami semua. Kalau kita bertiga kan kita ya, asa kita dong. Iya benar. Tapi ini kami semua, jadi harapannya adalah apotek ini bisa memberikan dampak baik secara finansial maupun yang lainnya kepada orang-orang yang di sekitarnya gitu sih. Jadi filosofinya guys. Oke. Menarik ini. Tapi kayaknya kalau bangun apotek itu perizinannya susah banget nggak sih Mbak? Iya. Kayak tadi diceritain gitu kan. Cukup lama perizinannya karena memang harus ngurus banyak banget lah. Iya, apalagi nyangkut kesehatan. Iya, kesehatan gitu, kan, berarti harus kayak lokasinya nih, apanya gitu kan, itu banyak banget sih prosesnya, cukup panjang. Makanya dari konsep nyampe akhirnya berdiri itu kurang lebih setahun lah. Itu bener-bener konsepin sendiri. Iya, kayak sendiri. Nanti pokoknya ya sistem apa ya dari. Iya, jadi kita mau kayak gini, nanti kalau ada pasien gini-gini, sistemnya kayak gini nih, nanti alurnya gini ya, kalau ada mau DO kayak gini nih, misalkan range untuk DO seperti apa gitu kan, terus kalau ada karyawan nanti kalian seperti apa, kriteria kalian dibutuhkan seperti apa gitu kan, terus kayak bikin alur orang karyawan datang tuh gimana gitu-gitu sampai dibikin gitu, kita harus ada finger, harus ada gitu-gitu lah, jadi kayak sebenarnya juga kayak kita pingin punya apotek yang sudah tersistemasi ya, maksudnya udah modern termasuknya, tapi dengan budget seminimal mungkin gitu loh. Pengennya kayak gitu gitu kan. Jadi kayak nih coba nih, yang penting bermanfaat aja sih gitu. Jadi proses cari karyawan, nih nanti pokoknya karyawannya harus ada beberapa tesnya, itu dirancang semuanya sendiri kayak desain interiornya mau seperti apa, bentuk etalasenya seperti apa tuh nyampe ke situ-situ. Mau apa gitu kan, kursinya apa tuh nyampe bener-bener kita segitunya. Jadi tahu pembangunan kita belajar memang di situ, itulah yang namanya belajar ya. Jadi nggak ke hasil ya, tapi kan prosesnya. Proses betul. Jadi itu juga jadi semakin tahu satu sama lain gitu kan. Kalau di antara pertemanan sih beda sih, antara pertemanan ketika dibawa ke profesional itu pasti berbeda banget. Jadi disitulah kita jadi tahu nih gimana saling ininya gitu sih. Jadi kayak ya itu menikmati aja prosesnya gitu. Menarik dong. Terus kalau ini kan, kalau tadi bimbel mungkin aku mengaruhnya sama anak yang lesnya ya. Iya. Gitu. Kalau berhubungannya kan. Kalau ini kan kalau minuman ke customer. Tapi kalau ini kan aku punya karyawan. Bagaimana kita harus memutar otak. Bagaimana kita harus ayo nih sama-sama. Bukan cuma kita aja nih kerja sendiri. Enggak. Cuma kita ada karyawan gitu. Betul. Oke. Menarik banget loh Gigi. Aku baru pernah ngobrol sama ownernya apoteknya bisa dibilang ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi yang aku tadinya nggak tahu itu tentang obat-obatan ya, maksudnya kan, jadi kayak yang dulu kan ya udahlah obatnya biasa aja gitu kan, sampai jadi tahu ternyata tuh ini, ternyata merek ini sama ini tuh sama, ternyata ini harus makanya gini gitu, kayak ternyata ini tuh antibiotik yang harus diminum tuh sebenarnya gini, nggak cuma kayak udah sembuh ya udah gitu misalnya ada gitu. Kalau berarti di apoteknya nih nerima kayak BPJS gitu-gitu juga? Kalau BPJS resep dokter, resep dokter. Bukan resep dokter. Ada apotekernya berarti ya? Apotekernya ada, temanku kan di situ. Ya temennya Mbak apoteker. Gitu, apoteker temanku 3 tuh, aku teknik industri, yang satu apoteker, yang satu ini statistika. Wow. Jadi kalau dibilang random ya, tapi justru kita saling melengkapi sih, karena kan punya backgroundnya masing-masing dengan kemampuan masing-masing yang beda semua. Sebenarnya karakter kita juga beda semua, backgroundnya beda semua. Tapi ketika itu memang saling melengkapi. Ya udah alhamdulillah nih gitu. Tapi mimpinya yang penting sama, tujuannya sama, tujuan akhirnya sama. Walaupun prosesnya berliku ya, kan nggak mesti sama, orang beda lah gitu kan, pasti gitu. Tapi alhamdulillah sih gitu. Wow, udah jalan 3 bulan berarti ini ya. Buka September ini udah mau jalan 4 bulan lah. Interesting, menarik gitu. Tapi pernah gak sih di apotek ini kan namanya bisnis sama teman, sama beberapa orang apalagi punya karyawan gitu, kesulitan apa sih Mbak yang pernah Mbak rasain? Kesulitan mungkin kalau omset turun. Itu pasti ya di semua bisnis ya. Di semua bisnis. Cuma ini kan bisnisnya bisa langsung ke orang. Jadi kayak waduh ini gimana nih, harus karyawannya harus tetap digaji dong. Iya benar. Omset turun nih gitu kan. Tapi memang kenyataannya memang kalau di bidang kesehatan itu pasti ada kayak sebuah trennya ya. Ada trennya. Jadi kayak Desember itu memang hampir semuanya ya seperti itu. Maksudnya tren gimana nih? Tren turun. Jadi banyak orang sehat atau orang liburan ya. Jadi sehat atau liburan, atau jadi obat atau vitamin itu bukan kebutuhan yang primer. Mungkin gitu.
gitu. Jadi omset pasti turun Desember. Oh, Desember. Trennya kayak gitu ternyata setelah aku pelajarin dan ada temanku gitu juga ngomong, oh ya, terus kita lihat ke apotek-apotek lain, oh ya ternyata emang seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu sih kesulitannya mungkin di situ. Omset sama di SDM. Oh, kenapa nih SDM nih? Ya, kita tuh bertiga tuh perfeksionis termasuknya. Oke. Jadi kalau cari karyawan kan kepinginnya ya pasti yang ini nih, tapi kan ternyata cukup sulit tuh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Terus kayak oh iya memang nggak bisa. Mungkin kita bisa menghandle 1, 2, 3 bagian, tapi karyawan cuma bisa 1. Ya kan? Jadi kayak dan kayak karyawan ini dan yang cocok banget juga kadang dia punya mimpi lain, punya ini kan gitu. Kayak, jadi itu sih yang susahnya. Jadi rekrut dari sekian misalkan yang daftar sekian, udah terseleksi sekian, itu bisa cuma pada akhirnya ya udahlah ini nih, tapi ya ini sebenarnya sebelum kriteria kita banget nih. Oh, belum gitu masuk belum masuk banget nih, tapi oke lah kita bisa bantu dia berkembang nih, kita juga berkembang nih, paling kayak gitu sih. Gitu. Jadi ada yang masuk ke apotek aja kita ada beberapa tesnya gitu. Oke. Jadi gitu karena kita ingin standar pelayanannya juga sama semuanya. Jadi siapapun yang melayani berharapnya pasien yang datang akan terlayani dengan baik semua, dengan standar yang sama gitu. Harapannya kan kayak gitu ya, pasti kan kita punya mimpi seperti itu. Jadi karyawan pun juga harus yang udah terstandar gitu kan pinginnya. Tapi pernah gak sih Mbak Intan nih melayani di apoteknya itu, maksudnya kayak melayani ke konsumennya langsung, pernah gak sih Mbak? Apa gak boleh ya? Kan sebenarnya gak boleh ya? Gak boleh dong. Gak boleh ya? Karena kan melayani ya harusnya memang ahlinya dong. Aku kan bukan ahlinya, bukan itu bidangku gitu kan. Cuma kalau mungkin terkadang nih ada yang layanin, aku ikut mungkin komunikasi sama pasien pernah beberapa kali. Jadi kadang itu kan orang sakit dia bukan butuh obat atau butuh dokter, dia butuh bercerita ke orang. Dia cuma butuh ada yang mendengarkan nih keluhanku gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang tua ya, beberapa gitu kan dia cuma ke situ beli obat sendirian, terus dia cuma cerita beli obat sih vitamin apalah gitu. Maksudnya yang sebenarnya udah rutin atau apa gitu. Tapi dia hanya pengen cerita, pengen kayak biar plong aja tuh. Nah itu kan, itu kan kadang aku kadang kalau pas aku di situ aku nanggepin juga sih kayak oh iya nih cerita aja, mereka hanya butuh didengarkan. Plongnya kan kayak kamu juga pasti kadang punya cuma butuh didengerin aja. Iya benar. Butuh obat aku juga butuh dengerin gitu kan. Nah gitu sih di situ. Gitu. Gitu. Oke. Aku agak intermezzo dikit mungkin pertanyaannya ya. Sekarang kan lagi mungkin banyak terutama para pemuda nih aware sama mental issues gitu ya, mental health gitu kayak tapi di apotek ada kami ini melayani ini nggak sih Mbak, ada obat-obatan yang emang untuk pasien dengan mental issue. Sebenarnya mental issue itu kan kita melayani, tapi kan itu pakai resep dokter juga ya. Jadi kalau resep dokter ya ada, memang ada di sini gitu, gitu. Memang kan harus ada, ya kan benar-benar resep gitu-gitu. Terus kadang kan itu hanya karena mungkin ya misalnya karena kita sering lihat aja lah medsos, mentalis, ini ada yang namanya ini. Jadi aku merasa nih aku seperti ini, padahal itu hanya perasaan. Jadi kan kayak gitu kan, hanya perasaan yang sebenarnya nggak butuh obat juga. Gitu juga ada yang seperti memang ada yang butuh obat, maksudnya memang perasaan aja dia merasa aku ini nih gitu kan. Pernah ada yang gitu. Ada yang datang terus pas dilihat sebenarnya dia cuma mah gitu maksudnya. Terus kalau diceritain sebenarnya dia mah tuh kayak cuma ya udah sebenarnya karena tugasnya banyak aja. Biasanya mahasiswa kan gitu ya. Gitu ya ternyata dia cuma kayak ini doang gitu maksudnya gitu loh gitu kan gitu. Jadi ya memang ya sebenarnya beraneka macam ya. Jadi aku juga belajar juga kayak pasien tuh kayak ada pasien yang udah ini banget nih yang jadi berbagai tipe pasien. Ada yang dia tuh misalnya datang nih Mbak yang murah ya, terus nggak bawa uang banyak ya, nggak bisa juga ya, mesti tergantung sih obatnya apa. Ya ternyata nanti ngeluarinnya ya itu kan banyak juga Bu. Ada yang pokoknya mau beli obat yang warnanya kuning lah, itu obat apa sering jadi kan gitu nanti kadang jadi aku di situ kayak cuma lucu banget jadi tahu kan pokoknya warnanya kuning gitu kan, misal ya aku saya juga lupa warnanya kuning gitu ya kan sudah karena kita nggak bawa bungkusnya udah dibuang apa gitu kan. Ada yang pokoknya maunya obat ini lah, ini tuh sama Bu, kandungannya sama cuma beda pabrik aja misalkan gitu. Kayak misalkan sabun mandi kan beda pabrik gitu ya gitu kan, pasta gigi beda pabrik gitu. Cuma kan orang kayak orang tuh misalnya Pepsodent taunya gitu kan, memang Pepsodent padahal kan sebenarnya ada yang mereknya Ciptaden cuma beda merek aja tapi kandungannya sama, terus nggak mau gitu loh. Sebenarnya gitu kan memang jadi akhirnya tapi dari situ kita kan jadi kayak
melengkapi obat-obat Melengkapi. sesuai kebutuhan nih orang-orang sukanya apa gitu. Jadi kita melengkapi tuh gitu sih akhirnya. Jadi jadi udah tahu, tapi jadi tahu belajar juga karakter bener-bener pasien. Kayak ternyata tipe-tipenya seperti ini yang harus gini. Jadi kayak itu juga ngajarin ke karyawan juga harus seperti ini gitu sih. Oke, menarik. Tapi karena tadi kan ya pasti banyak orang yang sakit yang datang ya. Di situ ada ini nggak sih Mbak, menyediakan pelayanan dokter gitu? Jadi mohon doanya. Bismillah. Amin. Mohon doanya. Ini kita sedang merencanakan. Insya Allah akan ada dokter sih, Insya Allah gitu. Tapi rencananya dokter umum, gigi dan anak. Tapi mohon doanya lah, bismillah gitu. Masih proses gitu. Oke. Kalau tuh lama-lama jadi rumah sakit kita nggak tahu ya. Oh ya amin. Amin aja ya kan. Berdoa kan bebas aja ya. Betul, doa bebas. Berharap bebas. Berharap gratis tuh. Iya. Kalau sama Allah yang penting ya. Kalau sama manusia kecewa. Jangan kecewa guys. Oke. Menarik. Oke. Berarti mau ngulik nih tadi udah apotik udah nih, terus susu kurma udah, Bimbel udah gitu, dan ini dijalankan bersamaan ya Mbak. Oke, ini yang bikin menarik sih. Gimana Mbak Intan nih membagi kesibukan menjalani kegiatan ini, karena 3 langsung gitu kan jalan tuh gimana sih Mbak? Jadi ya emang itu harus belajar pintar-pintar ngatur waktu sendiri ya. Betul. Karena apalagi kerjanya sendiri, kayak bosnya memang bos sendiri gitu kan. Jadi aku itu juga orangnya random, kayak obrolan kita dari tadi kita random banget kan. Random banget, betul. Jadi kesana kesini gitu kan. Oke, yang penting kan tujuannya sama kan. Betul. Tujuannya sama. Jadi aku gitu, ketika aku bosan lagi ngurusin apotek, aku bisa random nih, aku mau ke minuman nih, susu kurma nih, apa nih aku gitu. Tapi ketika aku susu kurma, ketika aku udah di situ, misalkan susu kurma, aku akan fokus di situ. Dalam waktu, aku terkira waktu, jam segini, selesai, harus selesai. Terus aku langsung ganti, aku harus mikirkan ini nih gitu. Kalau misalkan kelas kan itu sore, ya udah berarti aku nggak bisa tuh sore sampai malam untuk memikirkan hal lain, nggak bisa gitu loh. Jadi itu kalau misalkan apotek bisa pagi, aku gitu. Kecuali aku nggak ada waktu. Kalau minuman juga kan itu pagi bisa lah gitu. Sebenarnya gitu sih, lebih ke ya gimana nih time-nya. Bagaimana kamu belajar disiplin dengan dirimu sendiri gitu. Aku tuh nyari reward and punishment sendiri aja gitu sih. Kayak misalkan aku misalkan nih udah sesuai sama targetnya ya, timeline hari ini, kayak udah senang aja nih, berarti aku bisa menikmati gitu kan malamnya gitu kan. Udah aku selalu nih nggak ada beban apa, ya udah nggak mau juga, kayak udah nggak mau juga dihubungin yang ribet-ribet, udah nggak mau gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya gini, ini nih gara-gara kamu salah, kamu nggak pintar ngatur waktu, ya kamu mau nggak mau harus lembur, aku gitu sih gitu, mau harus lembur, itu udah selesai gitu. Tapi benar nggak sih Mbak, kalau aku ya, kalau aku itu sering banget ngejalanin hari itu agak ditentukan oleh mood gitu kan. Jadi kalau dari pagi moodnya udah jelek gitu tuh, aku tuh seharian tuh kayak nggak mood gitu kan. Pernah gak sih Mbak ngerasain hari gitu? Pernah sih ya, pastilah ya. Pasti pernah. Tapi tergantung kayak misalnya aku udah nggak mood, aku bisa ngapa-ngapain juga bisa aja. Iya bisa aja sih, bisa aja kan. Sih. Kenapa harus dipaksain ngapa-ngapain? Karena bisa sendiri juga. Terus ketika kamu udah moodnya jelek, kalau aku nih ya, kalau aku moodnya jelek, mungkin ada orang yang ketika ketemu orang memperbaiki mood. Tapi kalau aku moodnya jelek, aku takutnya orang ketemu aku justru kebawa jelek, iya kan? Bener. Jadi mau bener apapun nanti efeknya jadi negatif gitu kan. Jadi kayak mending aku tarik mundur aja. Aku melakukan hal-hal yang memang aku suka aja. Ya udah cuma rebahan gitu, ya nggak masalah. Scrolling itu kenapa, baca buku gitu kan? Itu ya terus kenapa, nggak masalah sih menurut aku gitu loh. Jadi kayak ya kamu pun harus menghargai dirimu sendiri. Itu yang penting prosesnya gitu. Karena kamu memang tidak tidak ada yang terlambat. Gitu kan. Yang penting terus berjalan aja gitu kan. Dan istirahat perlu. Yang penting jangan kelamaan istirahat. Jangan kelamaan. Siap. Menarik. Oke, ini masih menarik sih. Ngejalanin 3 bisnis ini, apa sih Mbak kendalanya dari Mbak yang dirasain? Kan ya cukup pusing ya, apalagi 3 bisnis ini ada sistemnya masing-masing, dan itu Mbak yang jalanin sendiri gitu kan. Itu gimana tuh Mbak, ada kesulitan? Kesulitannya itu adalah ketika sesuatu yang terjadi di luar rencana kita. Itu pasti susah kan? Iya, susah. Jadi kayak misalnya aku ngerencanain, aku misalnya ke apotek nih dari pagi gini, jam segini harusnya udah selesai, aku bisa melakukan yang lain. Ternyata ada sesuatu yang memang tidak bisa aku tinggalkan di apotek. Otomatis kan itu jadi mundur mundur. Itu mundur. Ketika untuk ke berikutnya, kalau itu memang tidak urgent, aku akan tinggalkan. Ya udah, memang aku tinggalkan. Tapi kalau memang itu urgent, berarti mau tidak mau memang harus dikerjakan. Tapi jadi waktunya semakin sempit ketika kamu pengen benar-benar kerja tepat gitu kan. Atau kamu bisa
ya ngomor banget gitu kan. Gitu. Tapi kan alhamdulillahnya karena yang bekerja sendiri fleksibel dong. Malah itu kan kamu lebih ke kebebasan waktu lah ya. Intinya kalau bisnis kan lebih ke gitu sebenarnya. Jadi kayak oke, aku tujuannya sekarang aku mungkin lebih fokus ke apotek, karena apotek kan ini lebih banyak SDM-nya. Aku nggak cuma ngurusin diri aku sendiri. Aku nggak cuma sama teman-teman aku, tapi aku ada karyawan. Yang di situ kadang karyawan itu kan pasti punya mimpinya masing-masing gitu kan, dan itu mereka bertumpuan ke situ misalkan gitu kan. Jadi kayak oh ya, aku lebih memikirkan ke sana gitu sih. Sedangkan kalau yang lain ini kan aku kayak senang-senang aja ya, hobi-hobi aku aja kan gitu. Paling yang ya kalau minuman ya oke lah gitu kan. Kalau ada yang beli ya bisa lah diatur besok ya atau apa gitu kan. Nah kalau yang itu mungkin les, karena jadwal les kan kadang anaknya cuma bisa hari itu atau apa gitu ya. Tapi kalau memang aku tahu anak itu bisa di cancel, di reschedule, ya aku bisa reschedule. Dan misalnya aku tahu kemampuan dia tidak akan tertinggal terlalu jauh, gitu. Karena memang termasuknya kalau les aku sebenarnya cepet ya. Kalau anaknya cepet ya bisa cepet. Jadi kayak 1,5 jam les itu bisa dapat materi banyak dibanding 1,5 jam di sekolah. Jadi kan aku udah tahu oh ini belum ketinggalan banget nih, bisa reschedule lah jadwalnya. Jadi alhamdulillahnya enaknya pas bisa gitu kan. Terus aku tahu oh ya jadwalnya aku yang bisa menyesuaikan jadwal lah, sama-sama enak aja gitu sih. Gitu. Wow, keren sih. Keren banget sih, jujur li. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi pernah gak sih, yang namanya manusia kan pasti pernah ngerasa jenuh ya Mbak gitu. Pernah gak sih Mbak ngerasa jenuh di tiga-tiganya deh gitu. Kayak mungkin nih secara bersamaan kayak ya Allah capek gitu. Maksudnya kayak lagi aduh gimana ya dengan tiga-tiganya atau salah satunya gitu. Ya pernah sih. Pernah ya. Dia dengan tiganya pasti pernah lah ya. Pernah ya. Itu tuh palingnya kayak oh ya udah aku harus cari teman lain yang gak ada hubungannya sama itu. Dulu kan teman bertiga itu kita kalau kita pusing kita bertemu tuh bertiga. Terus sekarang kan kerjaan juga kan sama dia. Jadi gak ada nih harus ke teman yang ini gitu-gitu loh. Atau aku lebih baca buku dan udah gak tahu nih HP di mana. Wah. Jadi kayak ya udah, maksudnya kalau urgent banget kayaknya maksudnya dia masih bisa handle lah. Kalau urgent banget pasti kan dia akan nelfon atau nyampe yang aku respon gitu kan. Aku juga bakalan sadar. Tapi kalau enggak kan ya udah gitu ya udah, berarti yang bodo amat. Kan kadang HP justru bikin capek juga kan. Kamu nggak ada. Tapi kalau bisnis sendiri ya itu kerjanya seolah 24 jam sih sebenarnya kan. Kamu mau malam aja lah. Kalau ini misalnya apotek buka dari jam 6 sampai setengah 10 malam. Wah. Nah itu kan kalau bukanya jam segitu, ya yang pasti ownernya harus berpikir lebih dari itu kan. Iya benar. Ya kan? Ketika ngeliat oh iya nih karyawan udah pulang, ini udah memastikan oh iya udah benar belum nih misalnya gitu kan. Udah pulang nih, oh iya nih. Terus mungkin harus mikirnya gitu. Apalagi kalau punya sendiri juga, oh iya nih harus mikir ini. Maksudnya emang waktunya emang gitu kan. Jadi ya udah bodo amat. Kadang kalau mau megang HP ya udah nggak megang HP gitu. Mending yang lain gitu. Ya harus kayak gitu sih. Memang harus kamu belajar. Jangan sampai kamu stres sendiri. Kalau aku gitu sih. Oke. Menarik. Ya, berarti bisa dibilang dari ketiga bisnis ini emang ngejalanin dari hati ya Mbak. Iya, karena apa yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Apa yang dari hati akan sampai ke hati ya. Seru banget. Oke. Aku penasaran sih dari Mbak selama Mbak berbisnis ini tiga-tiga ini apa sih yang Mbak dapetin untuk hidup gitu? Maksudnya ya di luar penghasilan ya itu pasti dong. Kayak apa sih mungkin ilmu atau pembelajaran hidup yang Mbak dapetin dari menjalankan 3 bisnis ini? Bersyukur, ikhlas, sabar, itu sih paling penting. Wah, karena dari semuanya ya, kadang kamu lagi bosen nih sama tiba-tiba ada yang minta susu kurma, kan itu jadi kayak wah pengalihan nih, senang gitu kan. Misalkan dan aku belajar dari satu-satu aja ya, susu kurma. Terus kayak misalkan nanti yang beli tuh Bu Sui atau Bu Mil, nanti bilang, Mbak alhamdulillah nih ASI boosternya mempan banget, ini loh ASInya aku jadi segini banyak. Itu kan sesuatu yang senang. Iya benar. Kayak aku berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain, aku menyenangkan orang lain, hanya kayak gitu aja tuh senang banget gitu loh. Itu senang banget. Jadi kayak oh iya kamu memang bersyukur, memang gak boleh yang terlalu banyak ngeluh, karena ternyata banyak orang yang ingin di posisi aku misalkan kayak gitu ya. Atau orang yang kayak ya udah kamu bersyukur nih, sabar nih, ikhlas. Capek sih capek, tapi kalau ada yang pesen ya kamu harus bikin lah susunya gitu kan. Terus kayak jalannya ikhlas, bukan ke hasil, lebih ke proses. Lebih ke proses. Terus kayak kalau yang les nih, kamu lagi capek banget, tapi kamu harus ngajarin. Itu aku biasanya bisa 2. Aku akan lebih baik aku mundur daripada kalau aku capek anaknya nggak paham-paham. Iya kan? Bener. Pasti beda. Kualitas yang aku keluarkan, omongan aku keluarkan dengan ketika aku lagi full performa sama yang aku lagi enggak, gitu kan pasti beda kan. Nyampainya juga pasti beda. Aku bisa mundur reschedule atau aku bisa bener-bener yang penting dia dapat materi nih. Karena aku dari awal dia masuk,
kamu inilah sama aku, kamu udah siap, kamu dapatnya kualitas bukan kuantitas. Aku nggak mau 1,5 jam di sini kamu ngerjain 50 nomor tapi aku bantu. Kamu mendingan 3 nomor tapi bisa ngerjain sendiri, nggak masalah. Yang penting kamu dapet nggak ilmunya nih? Oh iya dapet mbak gitu. Jadi nggak apa, aku kadang selingin sambil ini, jadi materinya diulang apa gitu. Jadi ke situ gitu. Sekarang apotek ya kadang sambil mendengarkan anak-anak, oh iya nih keunikan pasien gitu. Kayak oh seneng nih omsetnya misalnya gitu ya. Iya. Bisnis kan pasti kan misalnya omsetnya Pasti. nih gini-gini. Oh ya tadi ada yang lucu nih pasiennya kayak gini, ada yang misalnya gitu kan. Tingkat pola kalian apa ya itu ya udah dinikmatin aja gitu loh. Jadi kayak lebih udah ikhlas, sabar, bersyukur sih kalau aku gitu. Masya Allah. menarik gitu. Oke. Mungkin kalau Sobat Biko nih di luar sana nih ada yang tertarik ya seperti Mbak Intan kayak aku pengen lah mencoba beberapa bisnis, mungkin emang tertarik ke beberapa bidang dan ingin mencoba seperti Mbak Intan, ada nggak pesan untuk mereka Mbak? Sebenarnya aku yang juga masih belajar banget ya, istiqomah sih. Istiqomah. Ya kan, itu dimanapun itu emang istiqomah tuh penting banget. Betul. Mungkin aku karena bosan megang ini, aku coba ini gitu kan. Tapi alhamdulillah tetap berjalan lah ya, maksudnya gitu kan. Itu istiqomah. Ya balik lagi, ikhlas, sabar, bersyukur, istiqomah. Jadi kalau mau nyoba, coba yang benar-benar memang kamu itu dari hati. Ya balik lagi, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Karena kalau kamu nyoba cuma buat tren, ya nggak akan dapet. Dia kan kayak misalkan es kepal Milo, wah semuanya jualan tuh. Iya betul. Ya kan? Ya terus apa hasilnya? Maksudnya kan itu cuma kamu ikutin tren. Jadi kalau mau bisnis itu alangkah lebih baik adalah menjawab sebuah permasalahan. Jadikan bisnismu menjadi solusi untuk orang lain. Insya Allah tuh yaitu akan langgeng gitu. Dan niatkan itu bukan cuma kok uang. Tapi bermanfaat, prosesnya bagaimana membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Itu sih kalau aku. Jadi bisnis aku boleh aja, silakan dicoba, ayo gitu kan. Senang malah kalau sama-sama yang ayo suka bisnis itu kan senang tuh ngobrol. Cuma kembalikan ke lurus niatnya, terus ingin bermanfaatnya gitu sih, dampaknya selain bisnis. Wow. Oke. Kita ngomongin masa depan. Rencana gitu kan. Kalau dari Mbak Intan sendiri nanti mungkin 3-5 tahun ke depan Mbak Intan mau gimana sih, mungkin dari Mbak Intannya pribadi atau dari bisnis susu kurma atau apotek atau bimbelnya, niatnya rencananya mau gimana sih Mbak? Oke, kalau dari apotek sih memang harapnya itu ada klinik ya, jadi memang dalam waktu insya Allah terus semakin berkembang, semakin banyak yang merasakan dampak positif dari apotek atau karyawannya gitu-gitu. Terus kalau dari bisnis yang lain ya tetap berjalan, bermanfaat untuk orang. Kalau dari aku pribadi, aku pinginnya aku semakin bermanfaat, semakin sabar, ikhlas gitu aja sih. Bersyukur udah gitu. Karena aku pernah nih dari guru SMA aku pernah bilang, 1 kali kamu mengeluh itu akan menciptakan 1000 keluhan yang lain. Ya, tapi kalau kamu 1 kali kamu bersyukur, kamu akan merasakan syukur-syukur itu semakin banyak. Kan ada juga kan dialogkan gitu kan. Iya betul. Ya kan? Pasti tahu lah Ibrahim ayat 7 apa ya, Ibrahim ayat 7 apa ya. Gitu kan, jadi gitu aja. Jadi harapan aku jadi aku nggak muluk-muluk sih, karena kalau aku nggak berharap yang terlalu banyak banget gitu ya untuk mengejar dunia. Karena kalau kamu mengejar dunia, kamu dapat dunia doang. Tapi kalau kamu mengejarnya akhirat, insya Allah kamu dapat dunia juga gitu. Jadi kita target aku sudah memperbaiki aku ke akhirat aja lah. Kita nggak ada yang tahu kan gitu kan. Tahu sih umur mau sepanjang apa juga gitu sih. Insya Allah tabarakallah. Keren banget. Tapi kalau dari segi bisnis sih, ada rencana mau nambah bisnis lagi nggak Mbak? Sampai saat ini belum, karena aku tertariknya udah emang cuma baru kesini aja gitu. Yang benar-benar aku bisa include langsung, aku masuk, aku bisa sepenuh hati gitu loh yang menjalaninya. Jadi nggak ada bebannya, maksudnya nggak yang beban sih pasti ya, bisnis kan pasti cuma sih bebannya yang bisa aku sambil menikmati prosesnya sih kalau menurut aku. Jadi sampai detik ini sih masih di 3 bidang itu, kesehatan, pendidikan, sama kuliner. Pokoknya kulinernya harapnya ada makanan sehat lah intinya gitu. Makanan sehat dan bermanfaat. Iya, bermanfaat. Oke, ini kita udah ngobrol panjang ya Mbak hari ini. Mungkin sebelum closingan, sebelum kita tutup episode ini, kalau misalnya ada yang mau pesen susu kurma nih, lewat mana Mbak? Oke, kalau susu kurma bisa pesen ke Instagram langsung di master_snack.id. Di situ bisa langsung ke link, nanti langsung ke
pemesanannya, bisa kok. Oke. Itu kalau nggak perlu nunggu ini ya waktu kayak misalnya Mbak Open PO enggak. Karena bisa langsung, kalau memang ready hari itu bisa langsung dikirim atau paling enggak besoknya lah. Oke. Itu untuk yang susu kurma ya. Kalau yang bimbel private nih, kalau ada yang mau daftar, Oke, itu bisa di IG-nya pahamkonsep.id. Itu bisa langsung DM ke IG aja. Nanti bisa tanya-tanya karena bimbelnya untuk bagi untuk SMA. Minimal SMA ke atas lah gitu. Minimal SMK, SMA gitu ya. Siapa tahu ada yang mau daftar bisa banget coba gitu. Ya kalau apoteknya tinggal datang aja ya, Mbak. Iya, atau ke asakami.id. Asakami.id. Itu Instagramnya gitu. Bisa langsung datang atau mau DO? DO bisa juga gitu. Nomornya bisa langsung. Oke. Terima kasih banyak loh Mbak Intan. Sama-sama Putri. Udah ngobrol banyak banget dan ngalur ngidul kita. Oke, mungkin sekian ya episode hari ini. Makasih banget untuk Sobat Biko yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk follow semua sosial media dan subscribe juga Bikin Kreatif biar kalian nggak ketinggalan episode-episode podcast selanjutnya. Dan di Bikin Kreatif aja. Dadah.